Halo bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini akhirnya DBE mengirimkan kita 2 unit webcam terbarunya dari mereka. Sepertinya bre, DBE itu pede banget sama penjualan produk pertama webcam mereka, yaitu DBE C100. Akhirnya mereka memproduksi 2 unit webcam lagi yang dinamakan pertama itu adalah DBE C200, yang kedua abangnya adalah DBE C250. Yang mana pasarnya ini bener-bener tepat banget karena memang sekarang itu semuanya serba di rumah. Karena memang ya pandemi ini makin lama ya bre ya, udah hampir 2 tahun juga nih. Dan kebetulan banget nih, bentar lagi kan lebaran, kalau nggak salah 2 hari lagi lebaran. Yang mana kan kita nggak boleh mudik, harus di rumah. Buat teman-teman yang emang masih di luar kota, masih merantau, kerja di luar kota nggak bisa mudik, ya dengan adanya webcam ini kalian bisa berkomunikasi dengan keluarga yang ada di kampung. Biar makin jernih gitu kan pakai webcam dari DBE-nya ini. Saya sendiri gimana ya sama produknya DBE itu ya fine-fine aja, justru malah senang karena memang harga yang ditawarkan itu justru malah terjangkau banget sama kaum kerewore gitu kan. Oke, jadi di video kali ini saya kedatangan 2 webcam dari DBE. Pertama DBE C200, yang kedua ini DBE C250. Yang mana sih bang yang perlu saya ambil dari kedua webcam ini? Mana yang bagus, mana yang worth it? Langsung aja kalian simak videonya baik-baik. Let's go! Kita mulai dari DBE C200 dulu bre. Packagingnya tampil modern dengan balutan warna putih dan biru demokrat. Di paket pembeliannya kita dapat unit webcamnya dan juga user manualnya. Ada yang menarik di sini bre. Alih-alih mencantumkan nama produk DBE C100 di judul user manualnya, DBE malah mencantumkan kalimat 2K web kamera. Langsung pamer resolusi nampaknya ya. Berlanjut ke desain unit webcamnya. Tampilannya sangat mirip dengan DBE C100. Bodi berbahan plastik ini diselimuti warna hitam matte. Hanya aja sisi depannya punya warna silver, dan yang semakin membedakan adalah kehadiran cover lensa yang emang berguna banget buat urusan privacy bre. Selain itu, tentunya terdapat sebuah lensa yang punya spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan sensor CMOS berukuran 1/27 inci yang mampu merekam hingga resolusi 2K atau Quad HD 2560x1440p di 30 fps. Tapi kalau kalian mau hasil video yang lebih smooth, bisa turunkan resolusinya ke Full HD 1920x1080p untuk mendapatkan frame rate tinggi hingga 60 fps. Gokil! Selanjutnya, lensa ini punya view angle di 80 derajat dan tentu aja udah autofocus bre. Selanjutnya, di sisi depan terdapat juga sepasang lubang mikrofon di kiri dan kanan lensanya yang punya polar pattern dual omnidirectional guna mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dan mampu menangkap suara dengan jelas hingga jarak 3 meter bre. Masih di sisi depan, terdapat tulisan kecil 2K dan autofocus, serta LED indikator yang akan menyala ketika webcam ini sedang digunakan. Berlanjut ke stand mounting pada webcam DBE C100 ini terdapat branding logo DBE-nya. Untuk konfigurasi stand mountingnya masih sama dengan DBE C100 kok. Bodi webcamnya bisa diputar 360 derajat. Hanya aja tilt up dan tilt down-nya terbatas bre. Hanya sekitar 30 derajat aja. Begitupun miring kanan dan kirinya. Untuk menambah fleksibilitasnya, kita bisa mengandalkan stand-nya karena bisa di-adjust 180 derajat. Di sisi bawah mountingnya terdapat 4 titik karet kecil guna memberi grip ketika unit DBE C100 ini diletakkan pada permukaan yang datar. Selain itu, webcam ini tentu aja bisa dijepit di sisi atas monitor dan juga diletakkan pada tripod karena pada mountingnya terdapat lubang untuk baut pada tripod. Berlanjut ke kabelnya, nggak ada yang spesial sih dari kabelnya. Punya bahan karet dengan panjang 2 meter dan interface USB Type-A. Webcam ini kompatibel dengan beberapa platform seperti Windows, macOS, dan Android yang tentu aja plug and play bre. Next untuk produk selanjutnya yaitu DBE C250. Packagingnya tampil trendy dengan kombinasi warna putih dan kuning golkar. Di paket pembeliannya kita dapat unit webcam dan user manual dengan judul 1080p web kamera. Langsung ke desainnya aja. DBE C250 ini tampil nyentrik dengan desain two-tone atau 2 warna pada sisi depannya bre. Bentuknya seperti mata kambing, tapi bedanya ini vertikal. Sisi dalam yang berwarna hitam terdapat lensa webcam dengan spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan sensor CMOS berukuran 1/27 inci yang mampu merekam hingga resolusi Full HD 1920x1080p di 30 fps. Lensa ini punya view angle 80 derajat dan udah terdapat fitur autofocus. Di atas lensanya terdapat sebuah LED indikator yang nyala ketika webcam ini sedang digunakan. Kemudian di bagian bawah lensanya terdapat controller ring light yang emang jadi fitur unggulan pada DBE C250 ini bre. Ring light-nya menyelimuti bagian yang berwarna hitam ini. Dan untuk tingkatan cahayanya,
Terdapat 4 tingkatan. Pindah ke sisi belakang. Kita akan menemukan 2 pasang lubang mikrofon yang punya polar pattern dual omnidirectional dengan jarak tangkap suaranya mencapai 3 meter untuk suara yang proper. Lanjut ke stand mounting pada webcam DBE C250 ini. Bodinya bisa diputar 360 derajat dan untuk tilt up dan tilt down-nya lebih fleksibel nih ketimbang DBE C200 tadi. Karena bisa di-adjust hingga 90 derajat. Untuk stand-nya bisa di-adjust hingga 180 derajat guna menambah fleksibilitas dari DBE C250 ini, bre. Lanjut untuk mountingnya, tentu bisa menjadi klip di atas monitor ataupun berdiri di atas tripod. Untuk diletakkan di atas meja gimana, Bang? Saya rasa akan mudah bergeser karena di bawah mountingnya nggak terdapat rubber fit seperti DBE C200. Untuk kabelnya sama seperti DBE C200, kabelnya berbahan karet dengan panjang 2 meter dan interface-nya adalah USB Type-A. Untuk support platformnya juga sama kok, bisa di Microsoft Windows, Mac OS, dan Android yang tentu aja plug and play. Oke bre, sekarang kita masuk ke pengujian atau pengetesan dari kedua webcamnya DBE, yaitu pertama adalah DBE C200, yang kedua adalah DBE C250 atau abangnya bre. Jadi di sini saya menggunakan software kamera bawaan Windows 10 bre. Jadi di sini dalam mode foto, kalau mode foto itu ada kotak autofocus ya, udah biasa ya. Tapi kalau mode video, dia nggak ada kotak autofocusnya. Jadi kita pakai yang mode foto dulu ya. Nah di sini untuk mode foto, jadi kita lihat dulu untuk adeknya yaitu DBE C200 untuk spesifikasi teknisnya yang ada di kamera bawaan Microsoft Windows 10 bre. Kita lihat di sini untuk foto quality-nya maksimal di 2K atau 4 megapiksel di 2592 x 1520p. Ini untuk kualitas fotonya ya, ada di 4 megapiksel. Sedangkan untuk kualitas videonya itu maksimal di 2K juga. Kalian bisa lihat tuh paling bawah itu di 1520p atau 2K, tapi dia maksimal di 30 fps. Kalau misalkan kalian mau unlock di 60 fps, kalian bisa pakai di resolusi 1080p. Kita ganti ke abangnya yaitu DBE C250. Untuk spesifikasi teknisnya kita lihat dulu. Untuk foto quality-nya ada di 2,1 megapiksel, beda sama adeknya yang udah 4 megapiksel. Maksimal di 1920 x 1080p bre. Dan untuk kualitas videonya dia mentok di 1080p juga di maksimal 30 fps, nggak bisa kebuka di 60 fps. Sayang banget ya, abangnya malah nggak bisa 60 fps. Dan sekarang saya akan kasih tahu mengenai ya warna, kontras, saturasi dan lain-lainnya dari kedua webcamnya DBE. Pertama kita lihat dulu untuk DBE C200. Sebenarnya antara DBE C200 yang ini dengan DBE C250 yang ini dari segi warnanya itu sama. Saya tuh ngelihat warnanya dari kedua webcamnya DBE ini bisa dibilang warnanya itu kurang solid atau kurang tajam gitu coy. Kalau dibilang untuk saturasi dan kontrasnya itu kurang gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan, kalau misalkan kalian punya teman saudara ya yang lagi sakit, pasti mukanya pucet. Nah warna dari kedua webcamnya DBE ini pucet gitu ya. Kalian bisa lihat ya, ada box warna hijau di belakang dan juga box warna oranye di belakang. Itu warnanya kurang dapat, kurang solid. Apalagi nih hijaunya ini harusnya hijaunya ini hijau terang ya, tapi di sini kok kayak hijaunya itu rada pucet gitu. Tapi kalau oranye masih mending lah ya, warna oranye masih mending. Dan juga ada box DBE di belakang itu harusnya warna kuning ya, tapi di sini tuh kayak pudar gitu warnanya bre. Jadi ya saya bisa simpulkan untuk warna dari kedua webcamnya DBE, mau itu DBE C250 abangnya ataupun DBE C200 adeknya, itu warnanya sama-sama kurang bagus bre. Oke bre, sekarang kita udah masuk ke software Streamlabs OBS. Di sini saya akan lihat untuk menu atau pengaturan dari webcamnya DBE C200. Oke, pertama kita lihat dulu adeknya yaitu DBE C200. Ini saya udah switch ke kamera DBE C200. 60 fps bor. Kita lihat ya. Di sini untuk video processingnya semuanya kebuka kecuali gainnya ya. Color enable juga nggak kebuka. Jadi kayak brightness, contrast, hue, saturation, sharpness, gamma, white balance sama backlight comb-nya itu kebuka. Jadi kita bisa atur-atur tuh ya untuk pengaturan warnanya. Dan untuk kamera kontrolnya kita lihat. Untuk kamera kontrolnya di sini cuma kebuka fokus dan juga exposure-nya. Untuk webcamnya DBE C200 di software Streamlabs OBS. Kita lihat untuk abangnya yaitu DBE C250 bre. Oke bre, sekarang kita udah pindah ke abangnya yaitu DBE C250. Tapi kalau misalkan kita lihat di Streamlabs OBS, oke lah kita lihat dulu untuk kamera kontrolnya untuk di Streamlabs OBS ya. Kita lihat untuk video processingnya di sini kebuka semua dibandingkan dengan adiknya yaitu DBE C200, kecuali color enable. Color enable nggak kebuka. Kalau tadi adiknya itu color enable sama gainnya itu nggak kebuka ya, tapi ini bisa kebuka semua tuh ya. Kita bisa atur-atur brightness, contrast,
Hue Saturation. Jadi kalian bisa atur aja ya saturasinya di sini aja kalau warnanya kurang dapet ya. Terus juga ada gamma, white balance dan lain-lainnya ya. Sedangkan di sini untuk kamera kontrolnya kita lihat juga. Nah, di sini untuk kamera kontrolnya itu lebih lengkap dibandingkan dengan DBE C200AD-nya ya. Kita bisa ngezoom. Oh, tapi zoomnya nggak berguna di sini ya, nggak berfungsi. Nah, kita bisa ngatur fokusnya juga di sini. Terus kita bisa ngatur exposure-nya lagi di sini. Tuh, gelap terang ya kan. Terus kita bisa ngatur roll-nya. Ini roll itu kayak dibalik-balik ini ya, tuh. Terus ada low light compensation ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwasannya untuk kontrol kameranya paling lengkap ada di abangnya, yaitu DBE C250. Sedangkan untuk adanya udah lengkap sih, tapi ada beberapa yang nggak kebuka di software Streamlabs OBS, bre. Dan sekarang kita akan tes untuk mikrofonnya gimana nih. Oke bre, ini adalah kualitas mikrofon dari webcamnya DBE C200. Jadi menurut kalian gimana? Dan ini dia bre untuk kualitas mikrofon dari webcamnya DBE C250 atau abangnya. Jadi menurut kalian gimana? Oke bre, itu dia ulasan dari saya atau review dari saya mengenai kedua webcam dari DBE, yaitu DBE C200 dan juga abangnya yaitu DBE C250. Udah lengkap nih, ada DBE C100, C200 sama C250. Masing-masing punya keunggulannya gitu loh bre. Sekarang saya akan kasih tahu kesimpulan dari kedua produknya DBE ini. Yang pertama mengenai DBE C200. DBE C200 sebenarnya iya saya paling rekomendasikan pertama karena dia 2K. Terus untuk refresh rate-nya di 60 fps. Tapi memang keduanya tuh nggak bisa dipakai secara bersamaan. Kalau kalian mau pakai 60 fps ya harus di resolusi 1080p. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai resolusi 2K, ya cuma bisa di 30 fps doang gitu loh. Ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Sedangkan untuk DBE C250 ini apa sih keunggulannya bang? Pertama, dia itu ada ring light-nya dan juga untuk adjustable-nya lebih lengkap gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian itu lebih suka di tempat-tempat gelap gitu mainnya gitu kan, nggak pakai lampu, ini cocok banget. Atau kamar kalian itu gelap gitu kan, karena memang dia udah ada ring light-nya. Dan sekarang mengenai harganya pak, untuk harga dari DBE C200 itu harganya adalah 499.000. Sedangkan untuk abangnya itu DBE C250 adalah 530.000. Ya beda cuma 30 ribuan aja. Tapi kalau dibilang mending mana? Ini sangat berat sekali gitu kan. Ya saya ambil yang DBE C200 karena memang untuk lampu-lampuan saya kurang begitu butuh lah gitu loh bre. Jadi itu dia ulasan atau review dari saya mengenai kedua webcam dari DBE ini, yaitu DBE C200 dan juga DBE C250. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang sudah menonton channel ini. Siapa tahu saya ada salah sama kalian. Oke, dadah.